Pernah nggak sih Anda kepikiran anak Anda dapat perhatian cukup nggak ya di kelas yang seramai itu? Atau mungkin jadi cemas karena pilihan sekolah di daerah Anda kok ya terbatas banget? Nah, Kementerian Pendidikan baru aja ngeluarin aturan baru yang tujuannya menjawab keresahan-keresahan ini. Hari ini kita akan kupas tuntas apa artinya ini buat kita semua. Kalau tadi Anda merasa, wah ini gue banget, berarti pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Pemerintah baru aja meluncurkan sebuah kerangka kerja baru untuk menyeimbangkan dua hal penting, kepadatan kelas dan akses sekolah. Yuk kita lihat lebih dalam, apa aja sih aturan mainnya? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan jalan-jalan melewati 5 bagian utama. Mulai dari aturan dasarnya, terus kapan pengecualian bisa dibuat, kita lihat juga contoh-contohnya, gimana proses pengajuannya, sampai ke tujuan besar di balik semua ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin yang aneh-aneh atau pengecualian, penting banget buat kita paham kondisi normal itu kayak gimana sih menurut aturan ini. Jadi, idealnya berapa banyak siswa dalam satu kelas? Nah, di sini ada rincian angkanya. Istilah rombel itu singkatan dari rombongan belajar, atau gampangnya ya satu kelas. Coba deh perhatiin, angkanya naik kan seiring jenjangnya? Dari PAUD yang butuh suasana lebih intim, sampai SMA yang lebih besar. Nah, angka-angka inilah yang jadi patokan idealnya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata aturannya nggak cuma soal hitung-hitungan jumlah murid loh. Sekolah juga harus mikirin 3 hal lain. Luas ruangannya cukup nggak? Gurunya ada nggak? Dan anggarannya memadai atau nggak? Jadi nggak bisa asal masukin murid aja. Infrastruktur pendukungnya juga harus siap. Oke, kita udah tahu standar normalnya. Terus gimana kalau ada sekolah yang nggak bisa memenuhi standar itu? Nah, disinilah bagian paling menarik dari peraturan baru ini. Adanya fleksibilitas untuk pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu. Kata kunci yang harus kita pegang di sini adalah sementara. Jadi ini bukan celah buat sekolah untuk selamanya punya kelas yang padat. Ini tuh solusi jangka pendek yang dirancang supaya nggak ada anak yang sampai nggak sekolah cuma karena di daerahnya kekurangan pilihan sekolah. Biar gampang, coba deh kita bayangin kayak gini. Kondisi normal itu tujuan akhirnya, kayak destinasi liburan impian kita. Nah, kondisi pengecualian itu semacam jalan alternatif atau detour yang terpaksa kita ambil karena jalan utamanya lagi nggak bisa dilewati. Tujuannya tetap sama, cuma jalannya aja yang beda untuk sementara waktu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret. Kita bakal bedah langsung contoh-contoh kasusnya, biar kebayang kondisi kayak gimana sih yang bisa dapat pengecualian dan mana yang nggak. Jadi, kapan sih sekolah boleh punya murid lebih dari batas? Jawaban simpelnya, cuma kalau di daerah itu benar-benar nggak ada pilihan sekolah lain yang bisa dijangkau sama si anak. Sesederhana itu. Contoh ini benar-benar nunjukin inti dari peraturannya. Ini bukan soal angka, tapi soal anak-anaknya. Daripada ada 3 anak yang harus jalan jauh banget atau malah nggak jadi sekolah, ya lebih baik sekolahnya sedikit fleksibel. Ini soal kemanusiaan. Nah, ini nih bedanya. Penting banget buat dicatat. Aturan ini dibuat untuk mengatasi masalah akses, bukan untuk mengakomodasi popularitas. Kalau di kota itu masih banyak sekolah lain yang kursinya kosong, yang nggak ada alasan buat ngasih pengecualian, meskipun sekolah yang satu ini jadi favorit. Oke, sekarang kita ke tipe pengecualian kedua. Kapan sekolah boleh punya jumlah kelas lebih banyak dari batas normal? Syarat utamanya adalah sekolah itu harus punya sumber daya yang siap, ruang kelas standar, guru yang cukup, dan dana yang jelas. Poin utamanya di sini apa? Sekolah ini udah siap. Mereka punya ruang kelas lebih, guru yang cukup, dan anggaran yang memadai. Mereka nggak cari-cari alasan atau potong kompas. Mereka cuma mau nambah kapasitas karena memang mampu dan dibutuhkan. Nah, contoh ini ngasih kita pelajaran penting, pengecualian itu nggak boleh jadi alasan buat nurunin kualitas pendidikan. Mengubah lab atau perpustakaan jadi kelas itu sama aja menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan masalah baru kan? Fasilitas belajar yang lain jadi korban kan? Oke, kita udah lihat syarat-syaratnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara sekolah ngajuinnya? Tentu saja nggak bisa cuma bilang, minta izin ya. Ada proses resmi yang harus diikuti. Proses untuk nambah murid ini kayak semacam pingpong antara pemerintah daerah dan pusat. Dinas daerah yang ngusulin, terus unit teknis kementerian atau UPT yang verifikasi datanya, pastiin semuanya valid. Baru deh dinas daerah yang ngetok palu keputusannya. Ini sistem checks and balances biar pengecualian gak diobral. Nah, untuk nambah kelas, prosesnya agak beda dikit. Di sini, inisiatifnya datang langsung dari sekolah yang mengajukan ke Dinas Pendidikan. Tapi setelah itu, proses seleksi, verifikasi data oleh UPT, dan persetujuan akhirnya tetap sama ketatnya. Kita udah bahas detailnya. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Sebenarnya, apa sih tujuan besar di balik semua ini? Dan kenapa ini penting banget buat masa depan pendidikan di negara kita?
Nah, ini mungkin bagian yang paling krusial dari semua aturan ini. Pengecualian itu ada tanggal kedaluarsanya. Sekolah yang dapat dispensasi cuma dikasih waktu maksimal 2 tahun untuk berbenah. Ini pesan yang jelas banget. Fleksibilitas itu ada, tapi kualitas tetap tujuan utamanya. Jadi, intinya peraturan ini tuh soal mencari keseimbangan. Di satu sisi, kita mau pastiin semua anak dapat bangku di sekolah. Tapi, di sisi lain, kita juga mau pastiin bangku itu ada di lingkungan belajar yang berkualitas. Peraturan ini mencoba menjembatani keduanya demi pendidikan bermutu untuk semua. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira menurut Anda, gimana peraturan baru ini bakal mengubah wajah sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Anda? Coba dipikirkan.